kelihatannya aneh tapi nyata nih. Ya enggak, juru bicara satwa. Orang lain juru bicara presiden, ini juru bicara satwa. Ya mungkin saya dan sebagian teman-teman yang lain, mungkin Prof juga empati kita Yes. besar sekali terhadap Oke. satwa, terhadap hewan ya. Betul. Gitu. Kita merasa mereka kan juga bagian dari planet ini, dari bumi ini, bukan manusia. Ya bukan manusia saja kan, Prof, yang ada di bumi ini. Betul, gitu. betul. Jadi mereka juga penduduk bumi ini. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, para pencinta alam, para penyayang binatang yang liar maupun domesticated. Semuanya bagaimana kita mengarah agar supaya mereka juga sejahtera. Mereka juga makhluk Tuhan, harus kita sayangi. Dan kebetulan hari ini saya alhamdulillah ditemani oleh seorang yang mungkin tidak asing lagi bagi kawan-kawan semua. Davina, nama lengkapnya Davina Veronica Haryadi. Oh, ada Haryadinya ya? Nama keluarga, nama ayah, dari ayahnya. Oh, ya. Saya Jawa, Prof. Oh, Jawa. Jawa mana? Jawa Malang. Oh, yes. Ayah Jawa Timur, Malang, ibu Manado, Portugis, Belanda, jadi gado-gado lah ya. Oke. Mixed breed saya kalau untuk urusan domestik. Oke. Hewan domestik saya mixed breed. Nah, gimana akhirnya nih kawan-kawan, Davina kok menyayangi satwa yang liar maupun domestik gitu. Gimana sejarahnya tuh ya? Ya, sebenarnya berkaitan dari mungkin aku sudah terlahir seperti itu ya, Prof. It's just it had it in me aja since the day I was born gitu. Jadi dan ini semua panggilan hati sih. Panggilan hati. Ya, jadi menurut saya yang namanya kesejahteraan hewan, satwa itu adalah cerminan nurani manusia. Yes. Jadi ketika misalnya kita gagal melindungi mereka, itu artinya gagal menjaga. Ketika kita gagal menjaga mereka dan melindungi mereka, kita gagal menjaga sisi kemanusiaan sebagai manusia kita sendiri. Gitu. Hakiki manusia. Ya, dan melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa banyak satwa atau hewan domestik yang sekitar kita itu disakiti, menderita, itu nggak bisa membuat aku diem aja gitu. Jadi aku ingin menolong mereka dan itulah yang membuat saya juga mau menghabiskan waktu atau berdedikasi waktu dan energi bahkan hidup saya untuk memastikan bahwa mereka itu berhak hidup yang layak ya. Karena saya percaya bahwa setiap makhluk ciptaan Tuhan itu layak untuk mendapatkan kasih sayang dan penghormatan. Gitu. Jadi dan kita sebagai manusia yang diberkahi dengan akal, pikiran dan bisa berinovasi, bisa berperilaku dengan baik, bisa punya strategi, bisa punya kemampuan untuk menolong, melindungi. Itu tugas kita. Sebagai kalau di Muslim sebagai khalifah Allah. Betul, Prof. Ya, dan hewan-hewan ini kan nggak bisa bicara untuk membela diri mereka ya, untuk meminta tolong mereka sakit, mereka apa. Jadi ya sayalah suara untuk mereka, sayalah suara untuk membela mereka. Maka Davina menyatakan dirinya saya sebagai juru bicara satwa. Juru bicara satwa itu apa artinya? Itu tadi sih, Prof. Jadi saya kebetulan juga kan selain memang banyak terlibat di berbagai yayasan perlindungan satwa liar dan juga domestik. Saya juga mendirikan dan memimpin sebuah yayasan namanya Nata Satwa Nusantara. Nata Satwa Nusantara. Ya, itu spesifik untuk penyelamatan dan rehabilitasi serta merumahkan kembali hewan peliharaan rumah seperti anjing dan kucing. Gitu. Jadi banyak sekali Prof kasus
yang datang kepada kami ya setiap hari itu tentang penyiksaan, penantaran, dan ya kekerasan basically terhadap mereka gitu. Dan beruntungnya saya tuh bertemu dengan teman-teman yang juga punya cara pandang, ya visi misi yang sama untuk menyelamatkan mereka, menolong mereka, sehingga kami membuat tim ya kami mau berwadah yaitu Nata Satu Nusantara itu tadi. Jadi kami ingin menolong mereka dan ya kami membela mereka gitu. Menyuarakan mereka gitu loh. Bahkan juga karena regulasi untuk perlindungan atau payung hukum mereka itu sangat lemah. Jadi ya kamilah yang memang harus bersuara untuk mereka, mencari keadilan dan kesejahteraan bagi kehidupan mereka yang seharusnya mereka dapatkan, hidup layak di bumi ini. Sama seperti kita manusia. Jadi kelihatannya aneh tapi nyata nih. Ya enggak, juru bicara Satpa. Orang lain juru bicara presiden, ini juru bicara Satpa. Ya mungkin saya dan sebagian teman-teman yang lain, mungkin Prof juga empati kita besar sekali terhadap satwa, terhadap hewan ya. Betul. Gitu. Kita merasa mereka kan juga bagian dari planet ini, dari bumi ini, bukan manusia. Ya bukan manusia saja kan, Prof yang ada di bumi ini. Betul, gitu. betul. Jadi mereka juga penduduk bumi ini. Gitu. Apa yang menggerakkan hati dan pikiran Davina dan menggerakkan tangan Davina sehingga yes, this is the truth, how to menolong Satpa tadi. Nurani ya, nurani saya sebagai manusia ya. Yes. Karena itu adalah cerminan kita sebagai kasih manusia. Kasih sayang, welas asih, empati. Welas asih. Kalau bahasa Jawanya welas asih. Welas asih. Empati. Gitu. Sampai sejauh mana welas asih Davina terhadap satwa liar, example orangutan, burung, in the wild animal. Saya selalu ngomong sama hewan tuh ngomong as if atau bahkan berharap mereka tuh bisa reply ke aku. Iya, bisa respon. Bisa respon gitu dengan bahasa yang sama. Tapi kan tidak seperti itu ya. Tapi I'm sure they understand my energy. Energy. So this is you call about the energy. Iya, my energy gitu loh. Maksudnya aku tuh sampai menganggap mereka seperti sesama gitu loh. Seperti sesama makhluk hidup yang mempunyai gini. Aku belajar dari kecil juga memperhatikan bahwa manusia itu bukan satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai perasaan, personality, and pikiran. Ternyata hewan juga mempunyai. Kayak aku punya anjing dan kucing. Ada 6 di rumah, 2 kucing, habis itu 4 anjing. Karakternya berbeda semua, Prof. Pasti. Nggak sama gitu. Iya, betul. Dan the way they respond to me itu juga berbeda. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat hal-hal seperti itu, ya manusia memahami seperti itu akan lebih menghargai keberadaan makhluk hidup gitu loh. Bukan hanya sebagai cuma binatang, cuma tanaman. Bahkan tanaman aja, Prof pasti setuju kalau ketika kita misalnya menanam pohon, ketika kita menyirami, kita ajak ngomong, kita pasang musik, itu pasti tumbuhnya berbeda dengan ya udah nyiram aja gitu. Gitu kan, Prof? Kayaknya soalnya aku mungkin bukan not a plant person ya, tapi misalnya I love plant, tapi bukan yang berkebun gitu belum, Prof. Nanti mungkin kalau aku ikut Prof, aku jadi berkebun, punya kebun di mana gitu, Prof. Tapi iya, aku punya tante yang dia punya kebun kecil di rumahnya itu karena dia menyiraminya dengan kasih sayang. Dikasih musik, dikasih indah sekali tumbuhnya, Prof. So, I think it's important for us, art and science. Jadi Davina ketika melihat sosok wild animals atau domesticated animal, ada rasa ilmu, ada rasa seni gitu ya. Betul begitu. Betul. Lalu ada perbedaan antara individu itu, ya itu it depends on what itu. Sejarah dia, kita perlakuannya kan gitu kan. Iya, betul. Ya, nah, tetapi apakah ini sudah menjadi suatu gerakan? Ya, sebenarnya banyak sekarang kan anak muda yang berkampanye tentang perlindungan hewan dan
isu lingkungannya itu patut diapresiasi karena ternyata mengubah perilaku. Mengubah perilaku siapa? Perilaku anak muda juga, masyarakat lokal, bahkan pembuat kebijakan juga, gitu kan. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit, selain memang ini yayasan aku merescue ya, merehabilitasi, kami juga, saya juga sama teman-teman itu mendirikan Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia. Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia. Jadi banyak NGO hewan domestik di seluruh Indonesia, kami bergabung menyuarakan isu yang sama tentang kesejahteraan hewan domestik, dan itu kami bawa ke DPR. Then how the response comes from DPR? Baru-baru ini ada kabar baik bahwa dari kami kan, jadi kami suka datang ke pintu-pintu partai gitu, Prof, gitu kan, untuk melakukan FGD ya, forum focus group discussion gitu kan. Kami menyatakan keprihatinan kami, terus aspirasi kami juga tentang yang terjadi di lapangan terhadap hewan domestik, seperti perdagangan konsumsi daging anjing yang terjadi di Solo, di Solo, di Jakarta juga banyak sekali. Iya, Jakarta nomor 1, Solo nomor 2, and then so on the rest. Nah, jadi itu kami bawa ke DPR. Jadi kami ada advokasi juga itu, dan alhamdulillah kemarin dari fraksi PDIP itu membantu kami untuk memasukkan revisi rancangan undang-undang untuk perlindungan hewan domestik ke Prolegnas. Domestik Iya, jadi kami itu Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia, Dog Meat Free Indonesia Coalition, terus bersama yayasan saya, Jaan Domestik, itu semua bersatu, yang lainnya juga, untuk advokasi itu, Prof. Gitu. Jadi tadi sampai di mana tadi saya ngomong, jadinya kami memang benar-benar kebijakan itu pun juga harus diawasi juga sih, Prof. Implementasinya harus diawasi juga, karena meskipun misalnya nih nanti perlindungan terhadap hewan, perlindungan payung hukum terhadap hewan itu ada, diberlakukan, tapi kalau implementasinya itu percuma tidak ada yang ngawasin juga, ya percuma. Artinya kalau bahasa dikawal. Ya, dikawal, Prof. Harus dikawal. Harus dikawal. Tapi sejauh mana kekuatan mengawal? Karena tadi jadi the movements, menjadi gerakan ini bagus sampai ke DPR sampai dan sebagainya. Tapi then how sebagaimana besar dari gerakan ini, Dok? Cukup besar sebenarnya. It's just a matter of pemerintah itu memberikan perhatian dan prioritas nggak terhadap kami. Karena kalau yang saya lihat, permasalahan hewan, baik hewan domestik atau satwa liar itu di Indonesia belum menjadi urgensi. Terbukti dengan masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi terhadap mereka. Baik liar maupun domestik. Yang liar masih banyak diperdagangkan, diburu, lalu habitatnya juga diambil, gitu kan. Maksudnya pembangunan itu gimana ya? Aku ingat bahwa kita ini masuk dalam era antroposen, di mana semua ini di bumi ini diolah dan dilakukan untuk manusia semuanya. Jadi kadang pembangunan itu tidak berpihak kepada satwa liar dan habitatnya. Gitu. Jadi sebenarnya yaitu manusia juga harus berpikir bahwa kita adalah bagian dari bumi ini. Dari kita sistem bumi ini. Ya, jangan mengeluarkan diri ya dari sini. Gitu loh. Kadang kita berpikir bahwa pembangunan dengan mengatasnamakan pembangunan sering mengorbankan satwa liar dan habitatnya. Yang sesungguhnya. Iya, tapi balik lagi tadi soal kampanye apa segala macam sudah banyak, tapi karena tekanan yang luar biasa juga terhadap alam itu sangat besar,
meskipun kampanyenya juga banyak dan sudah sering digaungkan, tapi karena tekanan terhadap alam lebih besar daripada jadi, gerakan. Ya, masih seperti ini gitu loh. Mungkin ya kita memang harus mengubah cara pandang kita sih ya, Prof ya. Ada alam gitu loh. Dap, jadi tadi menunjukkan ada satu gerakan untuk menyayangi satwa yang liar dan domesticated animals. Lalu ini menjadi sebuah gerakan. Nah, gerakan tadi Davina mengatakan, aduh, gerakan ini lebih tinggi yang merusak daripada gerakan ya. Betul kan demikian? Iya, karena itu dia Prof tadi, meskipun kami sudah banyak berkampanye dan beradvokasi, tapi tekanan terhadap alam itu sangat besar. Bisa dikasih contoh tekanan terhadap apa saja tuh? Bisa dibagi-bagi. Ya, seperti pembukaan lahan. Pembukaan hutan, ya, lahan. Kan hilangnya hutan itu kan untuk kepentingan manusia. Yes. Jadi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ekonomi. Tanpa memikirkan dampak yang lebih lanjut lagi ke depannya terhadap bumi kita ini. Terhadap masa depan. Keberlanjutan bumi dan manusia tentu ya. Iya, betul. Oke. Jadi ketika manusia itu membuka lahan, pastinya kan satwa liar ini kehilangan hidupnya, kehilangan habitatnya. Kehilangan tempat hidupnya. Dimana ya itu kan rumah mereka ya gitu loh. Saya kemarin baru saja dari Aceh gitu kan. Maksudnya sering saya melihat keadaan atau kondisi langsung yang terjadi lah di masyarakat. Gitu kan. Jadi ketika gajah atau bahkan juga mungkin orang hutan dianggap sebagai hama masuk ke pemukiman warga. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif yang berbeda, di mana itu area hutan. Area dia sebenarnya. Ya, itu area hutan gitu loh. Yang invader atau yang memasuki, yang datang, yang interupsi kan kita manusia. Ketika gajah itu seperti Prof tahu sendiri bahwa dia mempunyai rute yang itu terus tetap gitu kan, dari zaman nenek moyang dia, dari zaman berpuluh-puluh tahun yang lalu dia akan terus melewati itu gitu. Jadi ketika mungkin 10 atau 20 tahun lalu itu hutan belantara, ketika dia lewat lagi di situ loh kok kebun ya, dia kan well this is my street, ini kan jalan saya gitu ya, dia jalan aja. Belum lagi ada faktor ketika hutan habis, maka kan sumber pakannya juga habis. Jadi dia mencari. Sebenarnya satwa-satwa liar ini kan tidak merusak. All they know is try to survive di bumi ini, makan. Dan sebenarnya peran ekologis mereka itu sangat vital. Peran alami mereka itu justru sebenarnya luar biasa. Mereka tidak merusak, tapi mempunyai peran ekologis yang sangat luar biasa. Di mana mereka ini adalah aktor-aktor yang menjaga keseimbangan ekosistem. Yang alam. Mana ketika ekosistem hutan yang sehat dan lestari, manfaatnya akan kembali kepada manusia. Udara bersih, air bersih, sumber obat-obatan, sumber makanan, semuanya yang kita perlukan untuk bertahan hidup itu semua dari alam. Dan inilah mereka aktor-aktor yang menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi sebenarnya kita harus berkaca kepada diri kita sendiri, Prof. Gitu loh. Kita ini mau membuat bumi yang seperti apa sih? Apakah kehidupan yang harmonis dengan sesama makhluk lainnya, atau kita hanya sebagai spesies yang merusak? Gitu loh. Karena ketika kita memilih untuk menjadi spesies yang hanya merusak, it's just a matter of time. Dunia ini akan collapse, gitu kan? Prof pasti mendengar bahwa kita ini memasuki era kepunahan massal ke-6. We heading towards that. Kita sudah melewati batas planetary boundaries sudah 4 apa 7 kalau nggak salah. 4 atau 7 ya, 7 kalau nggak salah bahkan. Itu kan mengerikan sekali gitu. Dan sebenarnya ada cara kita untuk mencegah itu atau tidak membuat itu semua terjadi, yaitu dengan mengubah
perilaku individu kita ya, perilaku kita masing-masing, dan juga ya cara pandang kita dalam hidup di bumi ini. Yes. Tadi Davina mengatakan hidup bersama, with or bersama atau di alam. Iya, kita hidup bersama. Di alam bersama, ini. Ya. Artinya with kita bagian dari alam. Bisakah itu? Bisa. Living together. Iya dong. With gajah, with orangutan. Of course. Then how? Yeah, we have to give them space. Okay. The space that already udah ada garisnya untuk mereka gitu loh. Okay. Ketika kita terus mengeksploitasi bumi, eksploitasi dengan arti kata negatif ya, mengambil terus, itu kan berarti kita tidak menghargai keberadaan mereka. Yes. Sebenarnya kan kita bisa hidup berdampingan yang sudah ada aja gitu loh. Okay. Kita atur manusianya kan yang harus dikontrol. Okay. Bukan exactly. bukan satuannya gitu loh. Yeah, jadi manusia yang mengendalikan diri. Iya betul. Karena apa? Karena kita juga makhluk paling pintar. Oh, punya. Iya. Kita bisa berpikir, kita bisa mengontrol. Gitu kan. Jadi kita bisa mengontrol, mungkin salah satunya mungkin dari Prof, populasi manusia makin banyak. Yes. Itu juga yang membuat aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan manusia itu bertambah. Ya, otomatis. Jadi, ya. Terus kemiskinan terjadi. Semuanya kan link ya, semuanya itu terkoneksi, semuanya terkait gitu kan. Jadi ya itu, Prof tadi nanya gimana caranya. Untuk hidup bersama, kita harus mengontrol. Iya. Kita harus mempelajari bagaimana alam ini bekerja, sehingga ketika kita memahami itu, kita tidak menebas atau tidak memasuki atau memotong atau tidak merusak kebutuhan garis yang dibutuhkan, garis krisis gitu loh. Krisis. Jadi artinya apakah satwa dan domesticated animal mempunyai pengertian nggak terhadap kita ya? Kenapa? Mempunyai pengertian ya, kasih sayang terhadap Davina selama ini yang mempelajari kucing, anjing ya. Kalau domestic animals itu seperti anjing dan kucing itu kan, anjing dan kucing itu sudah terdomestikasi 15.000 tahun yang lalu. Kita yang menciptakan mereka. In a way, kita yang membuat mereka itu depending on us, bergantung. Jadi anjing sama kucing itu kehidupannya bergantung pada manusia. Nggak bisa tuh dia diliarin di hutan abis itu atau di jalanan, sebenarnya liar, sebenarnya dia nggak bisa survive sendiri. Dan sebenarnya kita yang menciptakan itu dan kita harusnya bertanggung jawab untuk itu, karena we domesticated them gitu loh. Kan antah berantahnya nenek moyangnya kalau misalnya liar juga ya. Iya, kalau anjing itu kan dari serigala ya. Kalau kucing dari keluarga mungkin harimau, tiger ya kan, dari macan-macanan gitu kan. Itu kan mereka terdomestikasi. Dan they depending on us gitu. Nah, kalau satwa liar itu fitrahnya itu kan ada bebas di alam. Memainkan peran ekologisnya. Luar biasa. Dan mereka itu ya kita berikanlah tempat atau posisi sesuai kodratnya lah. Sesuai hakiki. Sesuai hakikinya. Sesuai dengan hak mereka. Ya, jadi satwa liar itu memang punya peran di alam dan mereka harus bebas berkeliaran ya di alam bebas ya untuk memainkan peran ekologisnya, Prof. Ya. Beda dengan tadi satwa domestik. Sangat berpisah, sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Iya, karena konsep kesejahteraannya sendiri pun kan berbeda nih, Prof. Pasti. Ketika kesejahteraan hewan domestik itu seperti diperhatikan harus ada di rumah, dipelihara dengan baik, dikasih makan. Sementara satwa liar itu harus kita berikan ruangnya di alam, gitu. Jadi ketika berkampanye ya sangat berbeda ya, Prof. Ya, gitu. Ketika saya berkampanye bersama yayasan saya Nata Satwa Nusantara, kami selalu juga menggaungkan bahwa
hewan domestik atau hewan peliharaan rumah itu bagian dari keluarga. Gitu. Jadi anjing, kucing itu bagian dari keluarga. Jadi ketika mereka sakit harus dibawa ke dokter. Ketika lapar seperti harus anak, keluarga. Iya, seperti anak. Aku pun juga punya anjing dan kucing, dan aku perlakuan mereka udah kayak anak gitu. Aku ajak ngomong mereka meskipun mungkin mereka nggak ngerti ngomong apa, tapi I think they understand. Yeah, they understand my intonation. I think. Oh ya, saya juga baru lihat kemarin dokumenter The Hidden Lives of Pet. Jadi ada dari segi empati, dari segi intelligence-nya. Jadi mereka tuh seperti aku bilang tadi, Prof, mereka itu punya personality, mereka itu bisa berpikir juga gitu loh. Dan amazingly, ini penelitian dilakukan oleh ilmuwan. Ternyata anjing itu mempunyai empati yang besar sekali terhadap miliknya. Jadi ada satu kasus, pemiliknya ini kakinya sedang sakit, sedang injured. Jadi dia pincang kan. Jadi tapi dia tetap nih ngajak jalan-jalan anjingnya sambil pincang-pincang gitu. Nah, si anjing ini ngelihat ownernya pincang, dia ikutan pincang. Sampai ownernya bilang, ini kenapa anjing saya, sampai dibawa ke dokter, dironsen, dia apa, kata dokternya, nggak apa-apa, nggak ada yang patah sih gitu. Nah, baru diketahui ternyata anjing itu bersikap pincang juga karena dia pingin bahwa Tuhan itu kamu tidak sendirian. You feel love, I'm right next to you. I'm with you. Ya, I'm with you. Itu kan luar biasa, Prof. Jadi ketika kita memahami hewan-hewan di sekitar kita, itu kan akan lebih membuat kita menghargai keberadaan mereka. Ya. Gitu. Baik, Dav. Ini kawan-kawan, saya mencoba membawa Davina ke alam liar sekarang. Tadi kan mesti gitu. Ya, ke alam liar. Prof. Jadi, ya artinya saya kira Davina itu sebagai the members of orangutan ya, conservation. Jadi tentunya banyak sekarang kalau saya dengar haho-hahonya orang di university, orang ya pencinta alam juga. Prof, katanya itu gimana sih? Jangan gitu yang disebut dengan penjinakan orangutan. Back to nature itu kejadian enggak sih? Nah, saya ingin mendapat jawaban nih dari Davina. Your pengalaman gimana lah soal ini? Iya. Yes. Kalau aku boleh sharing pengalaman aku. Jadi ketika aku lately kan banyak terlibat dan bekerja di salah satu yayasan penyelamatan orangutan, yaitu BOS Foundation. Salah satunya. Ya, salah satunya itu. Jadi ketika saya mendapat kesempatan dan saya merasa terhormat untuk bisa melihat proses di mana ada bayi-bayi orangutan, di mana bayi orangutan ini adalah korban dari salah satunya itu perdagangan satwa liar, lalu kebakaran di mana mungkin induknya itu meninggal karena melindungi si anaknya yang selamat. Ya mereka jadinya kan nggak punya induk lah gitu. Nah, mereka ini dicoba untuk direhabilitasi untuk dengan tujuan untuk nantinya bisa dilepasliarkan kembali. Bisa bertahan hidup di alam liar, Prof. Jadi prosesnya sangat panjang dan tidak mudah ya, dan sangat luar biasa tim yang memang mendedikasikan energi waktunya untuk bisa merehabilitasi baby orangutan ini. Melepas liarkan gitu? Ya, itu juga. Jadi dari proses pertamanya saja nih, Prof, ya, di mana si bayi orangutan ini diperkenalkan mungkin untuk mencari pakan. Jadi ada yang namanya forest school. Forest school, sekolah hutan gitu kan. Baby ini umuran 2 tahun, 3, 4, 5 lah gitu, kecil-kecil gitu kan, bandel-bandel gitu kan. Dan mereka sebenarnya sama kayak anak manusia, si bandel, Prof, gitu. Dan mereka punya karakter yang beda-beda juga gitu kan. Ada yang lambat ya, ininya mencerna pelajarannya. Ada yang gesit banget, lincah, pinter banget gitu kan. Jadi mereka selain diajari mencari pakan, mereka juga diajarin memanjat. Lalu diajarin membuat sarang di pohon. Sebenarnya itu kan semuanya adalah peran induknya. Tapi karena induknya sudah tidak ada, jadinya digantikan oleh
caretaker ini, babysitter dan technician. Itu luar biasa loh, Prof. Iya, jadi sampai techniciannya itu naik pohon juga, membuat sarang. Mungkin nggak semua tipe sarang orangutan ya, karena tipe sarang orangutan itu kalau salah ada 4 dan itu ada yang tersulit. Jadi mungkin hanya beberapa aja yang bisa diajarkan gitu. Tapi paling nggak mereka mengenal gitu. Kalau tidur tuh di atas gitu ya. Maksudnya mereka kan hewan satwa arboreal ya, Prof, yang hidup di atas pohon ya. Jadi mereka punya peran di mana berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui pohon. Dan setiap malam harus pindah itu? Iya, setiap hari harus buat sarang gitu kan. Ya, jadi baby orangutan ini diajarkan seperti itu, mengenali predator juga gitu kan. Yang sebenarnya balik lagi itu diajarkan oleh induknya, tapi semua diajarkan oleh caretakernya. Nah, satu hari nanti diharapkan mereka bisa untuk liar kembali ke liar. Ada yang sudah berhasil kah? Ada banyak, Prof. Jadi ada tahapan, ada Forest School 1, Forest School 2. Kalau Forest School 1 itu penuh dengan interaksi dengan si caretaker atau babysitter. Karena masih kalau di alam kan mereka masih sangat di dekapan induknya terus ya, Prof ya. Induk orangutan itu tidak akan melepaskan babynya sampai umur 7 tahun, bahkan 8 tahun gitu kan. Jadi itu yang masih kecil-kecil itu yang di Forest School 1 itu masih dengan penuh interaksi dengan babysitternya. Nah, Forest School 2 itu last interaction with humans. Jadi ada satu area di mana ya mereka dibiarkan bebas, tapi di situ udah nggak ada babysitternya lagi. Adanya technician aja yang kalau misalnya sedikit mendekat ke manusia malah agak diusir. Gitu loh. Mereka mengajarkan bahwa manusia itu bukan teman. Justru digituin, Prof. Manusia itu bukan teman, jauh-jauh dari kami gitu kan. Tapi bukan dengan kekerasan ya, cuma kayak ini aja signal aja gitu kan. Nah, setelah itu di ini nih, Prof, ada ini lagi, ada universitasnya, Prof. Ada universitasnya ini tinggi. Ditaruh di pulau di mana mereka itu pulau buatan, bukan pulau buatan sebenarnya, pulau yang memang kosong gitu kan. Terus emang bekerja sama dengan BKSDA setempat juga gitu kan, bahwa ini adalah pulau pelepas liaran orangutan. Gitu. Jadi mereka dites di situ, Prof. Meskipun sebagian sumber makanannya masih disuplai karena not enough food in that island. Jadi di drop setiap pagi sama sore gitu kan. Tapi di situ mereka diassess, diperhatikan apakah mereka itu di atas pohon seharian dan bagaimana mereka membuat sarang. Nah, ketika mereka punya penilaian, ketika si assessment ini punya penilaian sendiri, mereka mengkategorikan siapa yang udah siap rilis, mana yang belum gitu. Seperti aku bilang tadi, orangutan itu kan beda-beda juga, Prof, ininya kemajuannya ya. Ada yang bolot, ada yang ya pokoknya ada yang lambat gitu kan, ada yang emang garcep banget gitu kan, cepet liarnya gitu. Nah itu nanti kandidat-kandidatnya itu yang bahkan dilepas liarkan. Itu ke hutan alamnya sebenarnya. Iya betul, Prof. Gitu. Nggak ada yang kembali. Kenapa? Nggak ada yang kembali ke camp. 99% sukses semuanya, Prof. Hanya sedikit yang akhirnya kembali, itu pun karena memang dia sudah terlalu humanized, tapi tetap dicoba di alam liar. Dan ketika dilepas liarkan gitu kan, Prof, tidak langsung bye gitu, enggak. Jadi tim BOS itu tetap ada namanya tim PRM, Post Release Monitoring. Jadi from the moment si orangutan itu dilepas liarkan, dibuka kandangnya, itu dicatat, Prof. Ngapain aja, daun apa aja yang diambil ya, atau dahan apa aja yang dia kulitin ya, atau naik ke pohon nggak, terus sarangnya tipe berapa yang dia buat gitu. Jadi biasanya kalau rilis itu kan jam 2 siang gitu kan. Jadi si tim PRM-nya ini biasanya satu orangutan 2 PRM. Itu ditemenin sampai orangutannya tidur, membuat sarang untuk tidur itu jam 6-7 malam, baru tuh mereka balik ke camp. Nah, sebelum orangutan bangun, itu tim PRM harus ada di situ lagi. Mencatat ketika dia bangun ngapain ya, gitu loh. Apakah dia poo or pee atau semuanya dicatat. Semuanya dicatat, Prof. Nah, ketika beberapa bulan itu memperlihatkan
perilaku alami atau liar dia, sudah dipastikan dia bisa bertahan hidup, itu yang abis itu udah dilepas. Tapi ketika ada ada masalah di mana kok dia di tanah terus ya, gitu kan. There's something wrong if orangutan di tanah terus, Prof, gitu. Terus dia kan juga susah cari makan apa segala macam. Nah, daripada mati konyol gitu kan di alam gitu kan. Tapi masih dalam penglihatan kita, yang mendingan ditarik kembali ke rehabilitasi. Itu berarti nggak berhasil. Tapi itu sangat sedikit. Gagal itu S2-nya itu. Itu sangat sedikit. Itu juga karena si orangutan itu udah korban yang luar biasa kejamnya dari manusia sih, terlalu luar biasa. Humanize. Saya melihat sejarahnya Hope itu luar biasa. Kawan-kawan ini, maaf, ini luar biasa nih. Sehingga tadi Davina memberikan keterangan ya mengenai tidak gampang soal merilis orangutan. Ada tahapannya kayak sekolah S1, S2, S3 dan terus dimonitor dengan ketat. Dan tadi Davina mengatakan this is 99% ya. Berhasil ya Davina. Saya kira ini juga bagus informasi kepada masyarakat luas bahwasanya modal yang besar untuk boss management itu ternyata berhasil. Iya, dari segi orangutannya dilepas liarkan ya Prof. Tapi untuk dari segi istilahnya habitat yang aman untuk itu tuh beda lagi, Prof. Ya, beda lagi. Ini kesuksesan orangutan dulu nih kan gitu kan. So they need habitat yang secure buat dia kan. Saya tadi ini bagus sekali nih. Jadi dari segi orangutan itu sudah bisa kita how to release the orangutan ke alam. Tapi it depends kepada habitatnya. Jadi artinya bangsa ini harus memelihara habitatnya kan gitu. Betul. Sebenarnya pemerintah kita mengharapkan regulasi yang memihak kepada satwa liar dan habitatnya. Jadi ketika orangutan itu kan akan ada fungsinya ketika di alam ya Prof ya, bukan ketika dia di kandang. Kandang sudah nggak ada. Jadi kalau orangutannya udah siap dilepas liarkan tapi hutannya nggak ada, gimana? Prof? Gitu. Ini kawan-kawan semua ini kan? Satu message yang mendalam nih. Jadi keberhasilan menyiapkan orangutan untuk dirilis ke hutan itu it depends. Habitatnya cukup enggak? Memadai enggak kan gitu kan? Jadi artinya bahwa Davina mengatakan, saya sangat setuju bahwa not only perhatiannya kepada binatangnya tetapi juga habitatnya. Secara keseluruhan Davina. Ya, betul. Nah, ini ujungnya lagi sekolah nih Davina nih. Iya, sekolahnya aku banyak belajar dari Prof kan. Ini omongannya Prof semua jadinya. Dan teman-teman di para pejuang konservasi terserap oleh saya. Luar biasa. Jadi saya berpikir jadi sangat menyejukkan ya. Jadi bahwasanya ada sosok Davina, mungkin bukan hanya seorang, mungkin banyak sekali Davina yang lainnya. Betul kan demikian? Semoga banyak. Ya. Insya Allah. Dan Davina menurunkan juga kepada teman sejawat, kepada orang lain. Dan saya sangat appreciate dengan ini. Makanya saya mendukung. Ya, walaupun saya sudah, 76 tahun, saya masih semangat ya, bagus. Harus. Saya tetap semangat karena ada Prof juga. Jadi untuk itu, maka terima kasih. Nah, tadi kenapa akhirnya juga sekolah? Ngapain sih sekolah? Iya, karena saya ingin menambah ilmu dan wawasan saya, Prof. Gitu. Karena masih ingin belajar aja sih, Prof. Harus begitu. Tidak ada hentinya belajar. Iya, masih. You don't stop to learn. Belajar. Banyak belajar lagi. Nah, ini artinya sebagai seorang yang memberikan kasih sayang kepada domesticated animal, wild animal. Adakah rasa kedepannya ini saya pesimis atau kedepannya saya optimis? Harus optimis sih, Prof. Kalau jadi aku ya, nggak boleh pesimis. Kalau pesimis, aku nggak di sini lagi. Yes. Jadi aku. Why you are here? Yes. Iya, makanya di sinilah aku berjuang. Memang mungkin kembali lagi panggilan hati aku. Untuk menyuarakan mereka, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kehidupan yang layak juga. Dan sebagai manusia, kita harus memahami bahwa hewan itu punya
atau layak hidup sama seperti kita gitu, mendapatkan kasih sayang, penghormatan juga gitu kan. Ini kan ciptaan yang Maha Kuasa ya, Prof. Ya. Kalau kita tidak merawat dan tidak sayang, itu kan berarti aku selalu melihatnya kita berarti tidak menghargai, tidak mengapresiasi. Berarti kita membenci sang pencipta. Ciptaannya, gitu. Tidak boleh seperti itu dong. Gitu. Kembali lagi gitu kan. Ya, kawan-kawan, ini tadinya saya merasa aneh dengan sosok Davina. Kok kenapa mencurahkan pikiran hatinya kepada sekarang terbuka bahwa itu timbul dari hakiki manusia. Davina ingin mengatakan, yes, kalau saya manusia, saya harus sayang bukannya sesama manusia, tetapi juga makhluk ciptaan yang lain. Begitu tak? Ya. Ada kalau manusia kan sudah banyak yang menolong juga ya, Prof. Ya. Dan secara natural, secara alami manusia mempunyai kelebihan kemampuan untuk berbicara ketika menderita, sakit, bisa ngomong, minta tolong gitu kan. Dan semua yang ada di bumi ini pasti diprioritaskan untuk manusia. Already lah, itu it's given lah. Itu naturally seperti itu. Gitu. Nah, untuk mereka ini kan hewan-hewannya harus ada juga yang membela mereka. Gitu. Ya, saya salah satunya. Good. Dan sebenarnya bukan cuma hewan aja, Prof. Maksudnya saya berbicara untuk juga alam ya, untuk hutan, untuk laut gitu. Karena saya tuh berpikir bahwa ini adalah komponen atau hal-hal dasar yang harus manusia lindungi untuk tetap bisa hidup berkelanjutan di bumi ini. Luar biasa. Bagaimana kita mau hidup berkelanjutan di bumi ketika kita tidak menjaga komponen-komponen apa ya, maksudnya ya komponen yang mendukung kehidupan. Ya, sistem kehidupan ini. Mereka kan sistem kehidupan ya gitu. Seperti gini aja sih, Prof. Aku bilang tadi semua yang ada di bumi ini saling terkait. Contoh kecilnya gini. Ketika kita nggak usah ngomongin satu ikonik seperti gajah atau apa namanya harimau orangutan, tapi kita bicara soal insek deh. Ketika satu insek itu hilang, tapi ternyata si insek ini adalah major food atau makanan utama dari dari spesies yang lain lagi, tapi ternyata ini inseknya itu punah, ini kan akan berpengaruh di sini. And so does the other sistem yang lain. It's like a web of life kan. Kayak web of life gitu loh, Prof. Kayak semuanya saling terkoneksi, semuanya saling terintegrasi. Gitu. Jadi ketika satu itu putus, itu akan berpengaruh dengan yang lain. Total system. Iya, betul, Prof. Jadi manusia harus memahami bagaimana caranya bumi itu bekerja. Ketika kita memahami itu, pasti kita tidak ada niatan untuk merusak. Mestinya begitu. Ya, idealnya seperti itu ya. Jadi artinya sebagai penutup nih. Jadi udah ya, Prof ya? Enggak. Sebagai penutup nih. Jadi artinya bahwasanya Davina mengatakan di alam bumi ini ada yang disebut dengan rantai dan jaringan makanan. The natural system. Kita harus mengerti itu. Sehingga kita harus mengerti itu, maka Davina mengatakan pay attention kepada any kind of species. Kasih nasihat dengan kawan-kawan dong. Mungkin dari pengalaman aku juga ya, yang aku dapatkan bahwa karena ketika saya di alam, ketika saya di hutan, ketika semua nggak ada yang berbicara kecuali suara-suara instrumen di dalam hutan itu, saya melihat semuanya itu hidup, Prof. Yes, exactly. Aku mau nangis karena dengan peristiwa kayak kebakaran hutan, kayak apa, there's life there, banyak kehidupan di sana gitu. Really? Kok bisa gitu membulldozer dengan gampangnya atau membakar hutan dengan sengaja gitu? Everything is alive there gitu. Semuanya itu hidup gitu. Saya ngeliat sendiri, bahkan saya bersama teman-teman nih banyak, tapi karena kita semua kan sangat pencinta alam ya, jadinya nggak berisik gitu kan. Jadi kita semuanya menikmati kesunyian, mendengar suara-suara burung, insek terus bunyi angin yang menerpa dedaunan, rumput segala macam gitu kan. Gemercik air. Iya, tangka ya.
gemercik air gitu. Semuanya itu hidup dan semuanya itu it's alive. Ya, semuanya itu memainkan peranannya dan saling bergantung dan saling terikat satu sama lain. Dan memberikan benefit. Ya, benefit yang luar biasa bagi bumi ini gitu loh. Bagi kehidupan di sekitarnya gitu loh. Jadi pesan saya mungkin manusia itu bisa mempunyai potensi yang luar biasa untuk menciptakan kehidupan di bumi ini secara berkelanjutan jika antara kepala kita dengan cara berpikir yang pintar kita ini masuk ke hati bisa terkoneksi dengan baik dengan hati nurani. So this is the deep ecology. Bukan hanya pikiran kita semua. Ini Davina sampai meneteskan air mata. Jadi bicaranya bukan hanya emosi dengan kepala, tapi dengan hati. Terima kasih ya. Sama-sama. Saya sangat terkesan dan saya mendapatkan ini ketika saya yakin harus bicara sama Davina. Akhirnya dapatlah sekarang. Dan I think this is not only the first. Nanti akan ada episode yang lain ya. Baik Prof. Terima kasih sudah mengundang saya. Terhormat sekali saya bisa ngobrol dengan Prof. Di luar ini saya menyatakan bahwa nggak sembarangan juga itu. Jadi Davina sebagai monopilihan dari agama saya, dari Allah ya. Untuk memberikan penerangan di bumi ini kepada kita semua ya Dav ya. Saya kira terima kasih Dav. You are once the important person in the world. Sama likewise Prof juga. Terima kasih kawan-kawan semua. Semoga semangat kita menjadi semangat kebersamaan. Sekali lagi terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.